Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dan untuk para diaspora Indonesia dan juga para pelajar Indonesia di luar negeri pasti rindu banget ya untuk balik ke tanah air nih. Tapi memang mungkin karena kendala karena sedang belajar atau juga kendala sedang pekerjaan ya di luar negeri, jadi belum sempat nih ya untuk ke tanah air. Kalau narasumber saya saat ini rindu nggak sih sama tanah air ya? Kita mau tanya sudah berapa lama nih di luar negeri ya untuk menempuh studi nih di sana. Ya pendengar, Anda sedang mendengarkan program Halo di program Study Abroad Around the World. Ini program kolaborasi antara PPI Dunia dan juga RRI Voice of Indonesia. Narasumber saya hari ini adalah Mbak Safira Nurul Izzah dari PPI Glasgow ya, dari University of Glasgow dengan beasiswa LPDP. Kita mau tanya, Mbak Safira kangen gak sih sama tanah air? Halo Mbak Safira, apa kabar? Halo, suara aku kedengeran nggak nih? Kedengeran dong. Baik banget Mbak, baik banget. Gimana, kangen gak sama tanah air? Aduh, kalau pertanyaan kangen, lebih kangen makanan juga sih sebenarnya. Karena di sini specifically aku di tempat 2 jam dari Glasgow, jadi cukup lumayan jauh dan sedikit banget restoran Asia yang punya specifically Indonesia gitu ya, yang punya makanan Indonesia. Jadi aku lebih kangen makanan Indonesia sih. Waduh, makanan Indonesia apa nih yang paling dikangenin oleh Mbak Safira nih? Aku kangen banget geprek lagi. Ayam geprek ya? Iya. Sebenarnya geprek bisa dibikin sih, Iya, tapi kan betul. sambal itu enggak yang sambalnya yang kita bisanya ngulek gitu kan. Terus sekarang harus mencari sambal. Oh my god, aku kangen banget sama geprek. Oh iya, sambal sih ya, kita tuh kayaknya Indonesia tuh nggak bisa deh kalau nggak pakai sambal ya, apapun dicocol ya. Bener, goreng tahu sedikit aja udah pakai sambal udah, aduh enak banget tuh. Aduh, ya benar, makan tahu tempe yang penting ada sambalnya tuh, aduh udah nikmat, bisa nambah ya berkali-kali ya Mbak Safira ya. Bener banget. Jadi berarti agak kurusan ya di sana ya. Kebetulan lagi musim dingin, udah mau masuk winter, Betul. jadi banyak makan juga sih sebenarnya. Oke. Karena kelaparan ya, karena dingin banget kan, jadi selalu lapar. Iya, karena memang di Glasgow udah masuk mau dekat-dekat ya musim dingin nih di sana. Jadi kalau di Glasgow sendiri sudah berapa tahun Mbak Safira? Kalau aku baru masuk sih sebenarnya sekitar 2,5 bulanan yang lalu, dari bulan Desember itu udah di Glasgow. Kemudian aku mulai start kuliah itu sekitar September pertengahan, jadi sekarang udah 2,5 bulan. Oke. Masih baru tapi udah masih- kangen sih. Masih baru tapi sudah kangen ya. Sama makanan Indonesia ya pastinya luar biasa. Dan ini dapat beasiswa LPDP ya. Iya, benar. Untuk jurusan apa Mbak? Aku di Ecology and Environmental Monitoring. Oke, dari tadi ya University of Glasgow nih. Dan ini Mbak cerita tentang LPDP dulu nih. Ini gimana nih kemarin prosesnya? Karena saingannya kan waduh luar biasa ya Bener Mbak Safira ya. Betul. Iya, jadi kalau boleh cerita sedikit tentang proses LPDP-nya sendiri, aku persiapan LPDP itu sekitar 1 tahun. Jadi yang pertama banget aku lakukan adalah tes IELTS-nya dan ngelihat sebenarnya riset dulu sih kampusnya butuh berapa sih skornya atau persyaratannya apa aja gitu. Nah, kemudian aku mulai men-set target untuk IELTS-nya sendiri, tes bahasanya itu sekitar 3 kali tes, karena tes yang pertama itu aku nggak dapet skor yang aku inginkan. Kemudian kedua juga sama, jadi kayak aku ngulang sampai 3 kali untuk tes IELTS-nya, makanya persiapannya cukup lama. Kemudian aku mulai approach beberapa dosen dan juga bos aku, ke atasan aku untuk
untuk membuat recommendation letter, kemudian baru deh mulai create essay. Dan kebetulan pada saat create essay untuk LPDP sendiri tuh aku rada mepet ya, karena pas aku dapat LOA dari jadi Kampus. sebenarnya aku apply untuk di 4 kampus berbeda. Aku apply di Australia, di University of Queensland, kemudian di University of Reading, dan juga University of Massey, New Zealand, sama Glasgow. Nah, yang di University of Queensland sebenarnya aku yang pengen banget tuh di situ gitu. Tapi ternyata masuk ke jurusan itu masuknya di bulan Juni, di mana pendaftaran LPDP di batch pertama itu masuk tercepatnya itu adalah bulan Juli. Jadi aku nggak bisa masuk right away. Atau kalaupun aku bisa masuk di University of Queensland, aku harus defer 1 tahun, dan aku nggak pengen defer 1 tahun, jadi aku coba di university lain. Dan kebetulan aku punya LOA dari University of Glasgow. Pada saat itu esai yang aku buat adalah esai untuk University of Queensland. Jadi H-2 pendaftaran aku tuh ubah semuanya untuk diganti jadi University of Glasgow. Iya, jadi kayak gitu sih. Dan alhamdulillahnya dengan persiapan yang sebenarnya 1 tahun tuh cukup panjang juga ya. Selain aku membuat membuat esai dan juga persiapan IELTS, itu sambil berkontemplasi sih sama diri sendiri, sebenarnya aku butuh nggak sih S2 ini, sebenarnya aku segitu penting nggak sih? Ya? Iya, bener. Terus akhirnya apa yang memutuskan untuk oke ya saya ambil untuk S2 setelah galau-galau itu? Karena sebenarnya balik ke cita-cita sih. Dulu aku sejak SMP, kalau nggak salah, sejak SMP orang tua aku itu emang pengennya aku lanjut S2. Dan despite everything, despite parents ya, aku juga selama ini ngerasa kayaknya kalau aku kerja di tempat yang tempatku sebelumnya, itu aku nggak bisa maksimal karena aku merasa ilmuku untuk diimplementasikan tuh masih kurang gitu. Jadi aku pengen ada ilmu yang bisa diimplementasikan di pekerjaanku, dan kebetulan pekerjaanku juga berhubungan sama lingkungan, dan specifically monitoring project di conservation. Dan itu penting banget kan, padahal aku sendiri nggak punya backgroundnya. Jadi aku ngerasa kayak insecure banget kalau misalkan aku nggak punya backgroundnya. Jadi kayaknya aku perlu ambil S2. lanjut studi lagi gitu. Oke, luar biasa banget, karena teman-teman pasti tahu lah gimana perjuangan nih banyak orang juga untuk dapat beasiswa LPDP, bahkan ada yang mempersiapkan bertahun-tahun ya, apalagi IELTS-nya itu loh ya. Dan modalnya juga, Mbak. Modalnya juga ya, luar biasa ya. Kemarin IELTS-nya berapa nih, Mbak? Standar aja sih, Mbak, 6,5. Karena lumayan juga ya. Ada yang targetnya sampai harus 7 atau berapa begitu. Betul. Itu kerja keras juga tuh untuk itu baru IELTS ya, belum yang lain-lainnya loh. Iya, itu belajar IELTS-nya juga belum lagi belajar IELTS-nya kan sambil kerja. Jadi setiap weekend atau enggak weekday kalau curi-curi waktu aja sih gitu. Oh, jadi saat itu masih dalam proses bekerja juga ya ketika mengikuti itu ya. Oke. Dan setelah dapat resign kah atau boleh diizinkan untuk kuliah di luar negeri? Iya, boleh diizinkan, tapi aku statusnya jadinya resign dulu sih. Nanti pas balik aku bisa kembali lagi ke kantor itu, atau aku pilih punya kantor lain opportunity ya. lain. Iya. Jadi sebenarnya disupport banget juga sama kantor dan sama keluarga. Wah, luar biasa ya. Kalau udah ada support sistemnya nih keren nih. Dan di Glasgow sendiri berarti baru sekitar 2 bulanan ya untuk kuliah di sana ya. Ini berarti baru-baru adaptasi awal ya. Apa nih Mbak yang bikin shock tuh apa selain makanan? Yang bikin shock weather sih. Climate di sini kan, ya Allah, aku tuh kaget ya karena dingin banget. Dan aku tuh aku kan tinggal di Jakarta ya Mbak ya. Jadi tempatnya panas gitu kan, dan macet, dan banyak mobil segala macam. Di sini tuh dingin
banget, yang bener-bener dingin banget. Terus jadinya tuh kulitku tuh kering gitu. Jadi shocknya itu kali ya. Jadi kulitku kering. Terus juga banyak hal-hal lain yang, hah, kok gini? Ditambah lagi, aku kan 2 jam. Aku tuh cukup di daerah rural area ya, di Glasgow-nya tuh daerah Glasgow. Nama tempatku tuh di Dumfries. Jadi di Dumfries itu banyak orang Scottish asli yang berbahasa Inggris tapi berbahasa Inggrisnya seperti Iya, aksennya beda ya. bener, aksennya beda banget. Beda sama yang di Glasgow. Yang di Glasgow kota itu kebanyakan mahasiswa internasional atau diaspora lainnya. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya masih bisa lebih lancar, lebih clear gitu ya dibandingkan dengan yang di daerah rural area ini. Sebenarnya nggak rural banget sih, tapi kampung gitulah ya, kayak kabupaten kita tuh disebutnya Kabupaten Dumfries. Nah, di sini itu mereka tuh ngomong cepet banget dalam dalam aksen mereka pula. Kadang mereka campur dengan bahasa Gaelic kalau di Scotland itu ada bahasa Gaelic. Jadi aku ngerasa aku sebodoh itu kan sama bahasa Inggris. Padahal mereka juga ngomongnya emang cepet banget dan Waduh. punya tone sendiri. Tapi mereka sangat ramah sih. Jadi kalau ngelihat ada sesuatu hal yang dia ngelihat orang kayak kesulitan, pasti mereka akan, meskipun gak kenal, mereka akan, kenapa kamu tersesat gitu kah, atau kayak gimana gitu. Gitu sih. Tapi jadi kendalanya ada cuaca dan juga tadi ya bahasa karena aksen dan cepetnya ya ngomong. Kayak ngerasa belajar selama ini kok kayak nggak ada nggak ada hasilnya ya. Kayak jadi merasa bersalah gitu, kayak merasa, aduh aku bener gak sih di sini. Iya benar. Tapi menarik ya karena kan belajar lagi nih untuk aksen Inggrisnya ya. Tapi seru juga orangnya, tadi kata Mbak kan baik dan ramah ya, karena kan nggak semua orang Eropa seperti itu ya, rata-rata kan mereka dingin gitu kan. Iya, betul. Untungnya di Glasgow orangnya masih ramah lah ya untuk ukuran orang Eropa ya. Iya, sangat ramah. Dan berarti perkuliahan di sana baru mulai 2 bulan, dan sistemnya seperti apa sih untuk kuliah di sana dibandingkan sistem kita Mbak di Indonesia? Iya. Jadi kalau di spesifiknya di jurusan aku tuh nggak ada ujian yang tertulis gitu ya, kayak ujian di Indo gitu. Tapi aku punya banyak beberapa studi kasus yang besar. Jadi aku kebetulan jurusanku kan juga jurusan sains yang sangat membutuhkan orang di lapang gitu ya. Jadi hampir setiap minggu itu ada field trip namanya, dan setiap field trip itu kita harus identifikasi tanaman gitu, misalkan identifikasi jamur spesifiknya apa gitu, dan membuat report dari si field tripnya. Jadi itu sebagai apa ya, nilai utama sih untuk graduation nantinya, untuk penilaian gitu kan. Nah kalau ujiannya tadi, atau balik lagi yang tadi, ada tugas-tugas besar kayak studi kasus, terus presentasi dari field report. Jadi ada field report yang besar juga, dan itu ada yang grup, ada yang Sendiri ya? individu, iya ada yang individu juga. Jadi lebih ke situ sih, sebenarnya lebih gampang dan lebih fleksibel, tapi tugasnya susah banget. Kayak misalkan aku ada tugas saat ini untuk menghitung erosion beach, jadi erosi di pantai yang ada di salah satu pantai di Glasgow, iya. Dan itu sangat perhitungannya luar biasa. Terus ada yang juga pakai software untuk data analis yang aku sendiri pribadi belum pernah belajar itu di S1, jadi kayak cukup challenging juga. Ditambah udah mah bahasa komputer ya Mbak ya, kan pakai R Studio. Pakai bahasa komputer itu udah susah ya dalam bahasa Indonesia. Ini bahasa komputer, bahasa Inggris dengan aksen Glasgow yang menurut aku tuh, jadi aku lumayan struggling sih untuk bisa mengerti gitu ya, ini tuh sebenarnya diapain sih data analis ini. Tapi jadi interesting juga sih untuk belajar.
Jadi pengen tahu juga ya lebih lagi ya untuk itu ya, dan pasti juga dibantu lah sama teman-teman mahasiswa lainnya di sana, mahasiswa internasional lainnya ya Mbak ya di sana ya. Iya, ya kita sering ada studi grup juga sih kadang kalau pusing. Ayo belajar gitu karena aku gak ngerti. Wah luar biasa nih, challenging banget nih ya. Lalu tadi kan sistemnya seperti itu. Berarti kalau di Indonesia kan harus mengerjakan tesis gitu ya untuk tugas akhirnya. Kalau di sana seperti apa nih Mbak? Kalau di tempatku, di uniku khususnya itu ada dua pilihan, kamu mau disertasi atau disertasi tesis gitu ya, atau kamu mau work placement. Jadi kalau work placement itu kita ya bekerja di suatu tempat yang berhubungan sama jurusan dan kita mengerjakan reportnya juga, atau tesis atau disertasi yang kita benar-benar kayak riset aja gitu, kayak di lab kah atau di field kah atau di manapun itu. Jadi kita dikasih dua pilihan sih, mau work placement atau dissertation. Dan itu sangat fleksibel juga ya. Jadi setelah lulus tuh udah ada bayangan gitu mau kerja di mana, atau kayak udah ada network juga gitu. Jadi ada dua pilihan itu sih. Oke, jadi bisa milih ya untuk ambil yang mana. Dan menurut Mbak membantu nggak sih pengalaman bekerja Mbak sebelumnya dengan sekolah yang ini, yang Mbak ambil ini? Oh, interesting question ya. Karena sebenarnya pun aku bekerja di conservation project, aku itu lebih ke arah climate action, climate mitigation yang kayak carbon project, di mana aku nge-manage project gitu-gitu. Tapi pada saat kuliah, aku tuh sekarang lebih banyak mengidentifikasi tanaman yang sebelumnya aku belum pernah kerjakan itu di pekerjaan ataupun di perkuliahan. Identifikasi jamur, identifikasi kerak pohon yang ini sama sekali out of my my comfort zone gitu. Jadi pengalaman bekerja itu sebenarnya membantu kalau jurusannya itu yang benar-benar sama banget sama pekerjaan. Iya, sama banget sama pekerjaan. Tapi kenapa aku justru ngambil yang rada melenceng, nggak melenceng juga sih, tapi rada belok gitu ya. Karena kalau yang aku pelajari nanti sama dengan pekerjaan, jatuhnya aku takutnya nggak belajar apa-apa. Jadi dan itu penting banget kan untuk apa kamu S2 jauh-jauh gitu, tapi ternyata yang kamu pelajarin itu sebenarnya kamu bisa dipelajarin di pekerjaan gitu ya. Jadi it's okay to have another background yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi pekerjaan membantu kalau jurusannya sama banget, dan pekerjaan membantu juga sih sebenarnya dalam konteks organizing things, especially tugas gitu ya, karena aku dan teman-temanku jadi banyak aku yang lebih nge-organize data yang udah kita punya, data yang dianalisis itu kayak gimana sih untuk di Excel kayak gitu-gitu. Jadi ngerapihin data tuh jadi lebih helpful aja gitu. Sedangkan pas aku S1 kita nggak punya pengalaman apa-apa, organize data itu sangat mess up banget deh. Pokoknya gimana nih si angka yang udah kita dapetin di field terus dimasukin ke Excel, terus kayak asal aja, tapi karena udah kerja jadi kayak lebih terorganize aja sih masukin data-datanya. Lebih teratur ya, udah punya patternnya begitu ya kalau kita sudah punya pengalaman bekerja. Jadi memang ini nih, kadang-kala ada yang galau juga ya, dari S1 mau langsung S2 apa bekerja dulu begitu kan. Iya benar tuh. Sebenarnya balik lagi sih ke pekerjaannya. Kalau pekerjaannya masih linear gitu ya, kalau aku sebenarnya masih linear tapi beda fokusnya aja, itu nggak apa-apa kalau misalkan mau bekerja gitu ya. Tapi kalau rada beda banget, mungkin dipikirkan lagi apakah tujuannya mau bekerja fully bekerja atau emang mau menjadi researcher atau akademisi gitu sih. Balik lagi ke tujuan. Itu jadi harus dipikirkan ya, masak-masak ya. Oke Mbak Safira, terima kasih banget nih insight-insightnya ya, sudah ngobrol juga. Ini juga semoga membantu para pendengar Voice of Indonesia untuk menentukan ya sikap dan pilihannya nih ya. Tapi bakalan seru sih ya kalau kuliah di luar negeri nih, seperti tadi kisah dari Mbak Safira nih. Terima kasih ya Mbak Safira untuk waktunya. Salam untuk teman-teman Indonesia di sana. Oke, terima kasih Mbak. Salam. Ya.
Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Safira Nurul Iza, ini mahasiswa PPI Glasgow dari University of Glasgow dengan beasiswa LPDP. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.